Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Juliansa Hidayat dari Prodi S1 Manajemen Universitas Sehati Indonesia. Akan mempresentasikan konsep ekonomi makro dari tugas ekonomi makro dengan dosen pengampu Ibu Febrian Mulyani SEMM. Yuk kita mulai. Jangan lupa subscribe, like, comment, and ngopi. Mohon maaf, ada iklan. Oke, kita mulai konsep ekonomi makro dengan poin-poin. Tetap di sini. Konsep ekonomi makro. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang berarti aturan-aturan dalam rumah tangga. Sedangkan ekonomi suatu ilmu yang menerangkan prinsip-prinsip bagaimana sebuah rumah tangga menggunakan pendapatannya, sehingga menciptakan kepuasan yang maksimum dalam rumah tangga tersebut. Ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian menyalurkannya kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam masyarakat. Pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan. Ini mencangkup berbagai fenomena seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Poin utama fokus pada perekonomian nasional atau global, menganalisis variabel agregat seperti PDB, produk domestik bruto, inflasi, dan pengangguran. Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Analisis dalam teori ekonomi mikro meliputi bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian, yaitu bagaimana mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya dan bagaimana mencapai kepuasan yang maksimum. Sedangkan analisis dalam teori ekonomi makro meliputi kegiatan ekonomi secara keseluruhan, yaitu bagaimana permintaan dan penawaran agregat menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian, masalah-masalah utama yang selalu dihadapi oleh setiap perekonomian, dan bagaimana peranan pemerintah untuk mengatasi persoalan ekonomi tersebut. Tujuan ekonomi makro untuk mencapai kondisi ekonomi yang stabil dan seimbang dalam skala nasional atau regional. Beberapa tujuan utama ekonomi makro. 1. Pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan output ekonomi (PDB) dari waktu ke waktu, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. 2. Stabilitas harga. Mengendalikan inflasi agar harga barang dan jasa tidak berfluktuasi terlalu tajam, yang dapat mengganggu daya beli masyarakat. 3. Tingkat pengangguran yang rendah. Menciptakan lapangan kerja yang cukup sehingga tingkat pengangguran bisa ditekan serendah mungkin. 4. Keseimbangan neraca pembayaran. Menjaga agar ekspor dan impor seimbang sehingga tidak terjadi defisit atau surplus besar dalam perdagangan luar negeri yang bisa mempengaruhi nilai tukar mata uang. 5. Pemerataan distribusi pendapatan. Mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Tujuan-tujuan ini saling berkaitan dan membantu dalam menciptakan ekonomi yang stabil, setara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Indikator utama ekonomi makro.
Indikator utama ekonomi makro adalah data atau statistik yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara dan memberikan gambaran umum tentang kondisi ekonomi yang berlaku. Beberapa indikator utama ekonomi makro. 1. Produk domestik bruto (PDB). PDB mengukur nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Ini adalah indikator utama pertumbuhan ekonomi, menunjukkan apakah ekonomi sedang berkembang atau mengalami kontraksi. 2. Inflasi. Inflasi adalah tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Inflasi yang tinggi menunjukkan peningkatan biaya hidup dan dapat mengurangi daya beli masyarakat. Biasanya diukur melalui indeks harga konsumen (IHK) atau indeks harga produsen (IHP). 3. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran mengukur persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari pekerjaan. Angka ini mencerminkan kesehatan pasar tenaga kerja dan berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi. 4. Suku bunga. Suku bunga adalah biaya pinjaman uang. Bank sentral mengatur suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Suku bunga yang tinggi cenderung memperlambat ekonomi, sementara suku bunga rendah biasanya merangsang pertumbuhan. 5. Tingkat pertumbuhan ekonomi. Ini mengukur persentase perubahan PDB dari periode sebelumnya. Tingkat pertumbuhan yang positif menunjukkan ekspansi ekonomi, sedangkan tingkat pertumbuhan negatif menunjukkan kontraksi. 6. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah perbedaan antara ekspor dan impor suatu negara. Surplus perdagangan terjadi ketika ekspor lebih besar dari impor, sedangkan defisit perdagangan terjadi ketika impor lebih besar dari ekspor. Ini mempengaruhi nilai tukar mata uang dan cadangan devisa. 7. Kurs mata uang. Nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar dipengaruhi oleh banyaknya faktor termasuk inflasi, suku bunga, dan neraca perdagangan. Nilai tukar yang stabil penting untuk perdagangan internasional. 8. Indeks kepercayaan konsumen. Indeks ini mengukur tingkat optimisme konsumen terhadap keadaan ekonomi saat ini dan masa depan. Semakin tinggi indeks ini, semakin besar kemungkinan konsumen akan meningkatkan pengeluaran, yang pada gilirannya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. 9. Indeks harga saham. Indeks saham utama seperti IHSG, indeks harga saham gabungan di Indonesia, menunjukkan nilai pasar saham gabungan perusahaan besar dan digunakan sebagai indikator kesehatan perusahaan publik. 10. Cadangan devisa. Cadangan devisa adalah aset luar negeri yang dimiliki oleh bank sentral untuk mendukung nilai tukar mata uang dan membiayai pembayaran internasional. Indikator-indikator ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan ekonomi suatu negara dan menjadi dasar dalam mengambil keputusan, kebijakan ekonomi, dan investasi. Kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro adalah kebijakan yang dirancang oleh pemerintah atau otoritas moneter untuk mengatur dan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang berkelanjutan, pengendalian inflasi, dan menurunkan tingkat pengangguran. 2 jenis kebijakan ekonomi makro. 1. Kebijakan fiskal. Kebijakan ini terkait dengan pengaturan anggaran negara, termasuk pengeluaran pemerintah dan penerimaan dari pajak. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak untuk merangsang perekonomian (kebijakan fiskal ekspansif), atau mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak untuk mendinginkan ekonomi yang terlalu panas (kebijakan fiskal kontraktif). 2.
2. Kebijakan moneter. Kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga dan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Misalnya, bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi dalam kurung kebijakan moneter ekspansif, atau menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dalam kurung kebijakan moneter kontraktif. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi makro. 1. Sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam dalam kurung seperti minyak, gas, tambang, tanah subur, dan sumber daya air sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sektor-sektor seperti pertanian, pertambangan, dan industri. Namun, pengelolaan yang bijaksana penting untuk menjaga keberlanjutan. 2. Sumber daya manusia. Tenaga kerja yang produktif, terampil, dan sehat menjadi aset bagi perekonomian. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitasnya, yang berpengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi. 3. Modal fisik dan infrastruktur. Modal fisik seperti mesin, bangunan, dan infrastruktur dalam kurung jalan, listrik, jaringan internet, memfasilitasi proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Infrastruktur yang baik meningkatkan efisiensi ekonomi dan memungkinkan lebih banyak investasi. 4. Kemajuan teknologi. Inovasi dan adopsi teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi memungkinkan produksi dengan biaya yang lebih rendah dan memperkenalkan produk atau layanan baru, yang semuanya mendorong pertumbuhan ekonomi. 5. Ketimpangan pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan dapat menyebabkan perbedaan signifikan antara kelompok kaya dan miskin. Ketimpangan yang tinggi sering dikaitkan dengan masalah sosial dan bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial. 6. Neraca perdagangan dan nilai tukar. Ketidakseimbangan neraca perdagangan dapat melemahkan nilai tukar mata uang suatu negara, yang bisa meningkatkan biaya impor, memperburuk inflasi, dan merusak daya saing produk lokal. 7. Tingkat investasi. Investasi dalam berbagai sektor, baik dari dalam negeri maupun asing, menambah modal dalam ekonomi dan mendukung pengembangan teknologi serta penciptaan lapangan kerja baru. 8. Kondisi eksternal dan perdagangan internasional. Keterbukaan ekonomi terhadap perdagangan internasional memungkinkan akses pasar yang lebih luas, transfer teknologi, dan diversifikasi produk. Kondisi ekonomi global juga mempengaruhi permintaan ekspor, aliran investasi, dan stabilitas ekonomi. 9. Konsumsi dan permintaan domestik. Tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat dapat mendorong peningkatan produksi barang dan jasa dalam negeri. Dengan permintaan yang kuat, perusahaan termotivasi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Faktor-faktor ini sering terkait dan berinteraksi untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Permasalahan ekonomi makro. 1. Inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, meningkatkan biaya hidup, dan mengganggu stabilitas ekonomi. 2. Pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan salah satu masalah serius karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pengangguran menyebabkan hilangnya pendapatan bagi individu, yang mengurangi konsumsi dan dapat menimbulkan masalah sosial. 3. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang rendah atau stagnan menunjukkan ekonomi yang lesu yang bisa berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Negara memerlukan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. 4. Defisit anggaran dan hutang publik.
Ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang diterimanya, akan terjadi defisit anggaran. Jika terus berlanjut, utang publik akan meningkat, yang bisa membebani keuangan negara di masa depan dan menghambat program pembangunan. 5. Stabilitas politik dan hukum. Lingkungan politik yang stabil dan sistem hukum yang adil menciptakan kepercayaan bagi investor dan pelaku ekonomi. Ketidakpastian politik atau konflik dapat menghambat investasi dan perdagangan, menghambat pertumbuhan ekonomi. 6. Kebijakan ekonomi pemerintah. Kebijakan fiskal dalam kurung pajak dan pengeluaran pemerintah dan kebijakan moneter dalam kurung pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga memainkan peran penting. Kebijakan yang mendukung investasi, membuka lapangan kerja, dan menjaga inflasi tetap stabil dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 7. Stabilitas keuangan. Krisis keuangan atau kebangkrutan sektor perbankan dan lembaga keuangan dapat mengguncang perekonomian secara luas. Stabilitas keuangan penting untuk mencegah krisis yang dapat menurunkan kepercayaan investor dan konsumen. Pemerintah dan bank sentral biasanya menggunakan kebijakan moneter dan fiskal untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut agar tercipta stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hubungan internasional dalam ekonomi makro. Hubungan internasional dalam ekonomi makro memainkan peran penting karena setiap negara saat ini terhubung dalam jaringan ekonomi global. 1. Perdagangan internasional. Perdagangan barang dan jasa antar negara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memungkinkan negara untuk mengkhususkan diri pada produk di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Hal ini meningkatkan efisiensi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, tetapi juga dapat memperbesar ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. 2. Investasi asing. Investasi asing langsung dalam kurung Foreign Direct Investment atau FDI serta investasi portofolio internasional dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan membawa modal, teknologi, dan pengetahuan baru. Namun, ketergantungan yang terlalu besar pada investasi asing juga dapat membuat ekonomi rentan terhadap gejolak global. 3. Nilai tukar dan kebijakan kurs. Pergerakan nilai tukar sangat mempengaruhi ekonomi suatu negara karena mempengaruhi harga ekspor dan impor. Negara sering melakukan investasi dalam pasar valuta asing atau menerapkan kebijakan tertentu untuk menstabilkan nilai tukar demi menjaga daya saing produk lokal dan stabilitas ekonomi. 4. Globalisasi dan integrasi ekonomi. Globalisasi mengurangi hambatan perdagangan dan memungkinkan arus bebas barang, jasa, dan modal. Integrasi ekonomi melalui organisasi seperti ASEAN, Uni Eropa, dan NAFTA memberikan kesempatan bagi negara untuk meningkatkan pertumbuhan. Namun, globalisasi juga dapat memicu permasalahan seperti ketimpangan pendapatan dan dampak negatif pada sektor domestik. 7. Perpindahan tenaga kerja dan migrasi. Migrasi internasional membawa perubahan pada tenaga kerja suatu negara. Tenaga kerja asing sering memenuhi kebutuhan di sektor-sektor tertentu dan mengirimkan remitansi dalam kurung uang kiriman ke negara asal, yang juga berperan dalam ekonomi. 8. Krisis ekonomi global. Krisis yang terjadi di suatu negara, terutama negara besar, dapat berdampak pada ekonomi negara lain dalam kurung efek spillover. Contohnya adalah krisis keuangan global tahun 2008 yang berdampak pada seluruh dunia. Krisis ekonomi global membuat negara-negara semakin sadar akan pentingnya stabilitas ekonomi dan kerjasama internasional untuk mengatasi krisis yang terjadi. Kesimpulan, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari fenomena ekonomi secara keseluruhan pada tingkat nasional atau global. Fokus utamanya adalah pada variabel-variabel agregat,
seperti pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, serta kebijakan fiskal dan moneter. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, pemerintah menggunakan berbagai instrumen kebijakan, termasuk kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral, serta kebijakan fiskal yang dikelola oleh pemerintah. Secara keseluruhan, konsep ekonomi makro berperan penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.